Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbun Ibrahim, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Nasaruddin Basri, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap Buang-Buang. Bagaimana kabarnya Pak Nasruddin? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak bagaimana Mas? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah pada hari ini Pak kita bertemu pada percakapan praobservasi. Karena nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Jadi tujuan kita melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa ini kita lakukan adalah untuk persiapan awal Bapak sebelum nantinya melaksanakan pembelajaran di kelas agar pembelajaran bisa berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Ya baik Pak Nasruddin, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak nanti. Yang pertama, saya ingin menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang akan Bapak ingin capai dalam pembelajaran ini. Ya oke, jadi untuk tujuan pembelajaran yang saya akan inginkan dicapai, jadi karena materi saya itu adalah asking and giving opinion, dalam bahasa Inggrisnya itu adalah meminta dan memberikan pendapat. Jadi di rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati teks percakapan, peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan transaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi pendapat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati teks percakapan dan menonton dalam video, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan transaksional lisan yang melibatkan tindakan meminta dan memberikan pendapat. Dan untuk di bagian keterampilannya, sambil menonton learning video percakapan, peserta didik dapat membuat percakapan yang melibatkan tindakan meminta dan memberi pendapat dan kemudian mempresentasikan dalam role play dialog percakapan. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam rancangan pembelajaran kali ini. Iya, berarti kalau saya mendengar penjelasan Bapak tadi ada kurang lebih 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pembelajaran nanti. Iya, ada Pak. Selanjutnya barangkali Pak, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan area pengembangan kompetensi yang ingin Bapak capai nanti seperti apa? Ya, untuk area pengembangan kompetensi yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini ada 2, yakni di pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengembangan kompetensi pengetahuan, saya inginkan anak-anak itu dapat menentukan fungsi sosial, ya, dan kemudian juga dapat menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks asking and giving opinion atau meminta dan memberikan pendapat. Dan pada pengembangan kompetensi di bidang bagian keterampilan, saya inginkan anak-anak itu dapat membuat teks dialog percakapan yang di dalamnya termuat asking and giving opinion atau meminta dan memberikan pendapat, dan kemudian mereka mempresentasikannya dengan model role play di depan seperti itu. Iya, jadi kalau saya coba ulangi apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan area pengembangan yang Bapak kembangkan itu ada 2, Ya, yaitu pengetahuan kemudian keterampilan. Ya. Diharapkan dalam pembelajaran ini Bapak bisa mengembangkan kedua area kompetensi itu, pengembangan kompetensi. Selanjutnya Pak, barangkali saya juga ingin mendengar penjelasan dari Bapak terkait dengan strategi dan metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan
terkait juga dengan model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran. Kira-kira Bapak bisa jelaskan seperti apa strategi, metode dan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran. Ya, baik Pak. Jadi untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga menerapkan pendekatan yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Dan kemudian untuk metode pembelajaran yang saya akan lakukan adalah dengan metode diskusi, dan kemudian ada juga penugasan dan kemudian presentasi di depan kelas untuk anak-anak lakukan nantinya. Dan mode pembelajaran yang saya akan gunakan adalah mode pembelajaran discovery learning, yang kemudian juga collaborative learning, seperti itu. Ya, jadi saya mendengar apa yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan strategi yang Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran itu adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian metodenya, saya pikir Bapak akan menggunakan metode diskusi, penugasan dan presentasi. Kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan, saya ulangi yang Bapak sampaikan tadi, yaitu Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan collaborative learning, seperti barangkali. Ya, selanjutnya Pak, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak terkait dengan media pembelajaran apa yang Bapak gunakan nanti dalam pembelajaran nanti di kelas. Media pembelajaran. Ya, terkait dengan media pembelajaran. Ya, oke. Jadi untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan nantinya adalah, karena saya akan menggunakan slide presentasi, oleh karena itu barangkali nanti akan ada PowerPoint yang saya bikin dan kemudian saya presentasikan kepada anak-anak atau peserta didik. Dan juga kemudian ada juga video yang berkaitan dengan materi saya yang akan saya perlihatkan kepada anak-anak untuk dimention sebagai bahan pembelajaran nantinya. Dan di akhir pembelajaran nanti saya akan buat LKPD dan kemudian saya akan bagikan kepada peserta didik untuk dijawab dan kemudian ditutup kepada saya. Jadi itu media pembelajaran yang saya akan gunakan. Oke, baik. Kalau saya mendengar apa yang telah Bapak sampaikan tadi terkait dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas, saya coba mengulanginya, yaitu nanti Bapak akan menggunakan slide, sehingga Bapak menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Kemudian video pembelajaran yang Bapak gunakan. Kemudian nanti juga barangkali Pak akan membagikan LKPD kepada anak-anak di akhir pembelajaran sebagai acuan dalam pembelajaran, gitu Pak. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya kembali terkait dengan dari rencana pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan itu? Jadi baik, untuk pelaksanaannya barangkali karena saya akan mengambil pelaksanaan pembelajaran di fase D, yaitu di kelas 8, maka saya akan melaksanakan nanti di hari Rabu pada jam ke-4 dan ke-5, seperti itu Pak. Oke, jadi apa yang telah Bapak sampaikan tadi, Pak akan melaksanakan pembelajarannya atau rencana pembelajaran yang Bapak laksanakan, yang Bapak ingin laksanakan tadi akan Bapak laksanakan pada hari Rabu ya Pak, di jam ke-4 dan jam ke-5, seperti itu barangkali Pak. Ya, selanjutnya Pak, barangkali pada nanti pada saat Bapak melaksanakan pembelajaran di hari itu, di hari Rabu di kelas 8 jam ke-4 dan jam ke-5, saya barangkali ikut ke dalam untuk mencatat hal-hal apa saja yang mungkin perlu saya catat. Kemudian saya ingin mencatat juga beberapa hal tentang apa yang Bapak lakukan di dalam pembelajaran di kelas nanti. Nanti sesudah itu kita akan berdiskusi kembali, tapi kegiatannya
namanya adalah pasca observasi. Di sesudah nanti Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Seperti itu Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak akan laksanakan nanti di hari Rabu di kelas 8 pada jam ke-4 sampai jam ke-5 itu berjalan lancar sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, itulah tadi percakapan praobservasi saya dengan guru bahasa Inggris Pak Nasaruddin Basri, guru SMP Negeri 1 Atap Buang-Buang. Nanti kita akan sambung kembali percakapan kita di pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.